Makam ini peninggalan sejarah Islam yang masih dipertahankan hingga saat ini di Benteng Kalemegdan. Zdravo keluarga, let's go Serbia, Kak Koste. Hari ini saya mau mengajak kalian jalan-jalan ke Beograd Fortress atau Benteng Beograd yang letaknya berada di Taman Kalemegdan. Nah, benteng ini salah satu landmark kota Beograd yang sangat terkenal. Belum pas kalau kalian tidak mengunjungi benteng ini. Banyak sekali sejarah yang akan kita kupas nantinya ketika mengelilingi benteng ini. Ikuti terus ya. Oh ya, jangan lupa like, komen, subscribe, nyalakan tombol lonceng kalian. Kalau kalian jalan dari Knez Mikhailova terus sampai ke sini, kalian akan melihat sebuah monumen di belakang saya. Itu monumen ucapan terima kasih negara Serbia kepada negara Prancis pada saat Perang Dunia Pertama. Kalau kalian kesini juga, itu nanti kalian bisa melihat loh sampai ke atas pertemuan Sungai Sava dan Danube. Jadi sayang sekali kalau kalian tidak ke Beograd Fortress ini ataupun Taman Kalemegdan. Monumen ini diresmikan pada tanggal 11 November 1930 saat hari peringatan 12 tahun berakhirnya Perang Dunia Pertama. Benteng Beograd dibangun dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu dimulai dari abad kedua hingga abad ke-18. Biasanya kalau tidak pandemi, tempat ini dibuka ya, jadi ada banyak aktivitas untuk keluarga bagi yang membawa anak-anak kecil. Kalau kalian bersama keluarga, Taman Kalemegdan banyak spot-spot menarik untuk anak-anak dan juga keluarga. Gimana dek? Sekarang kita akan masuk nih, ini udah areanya museum militer. Nah, di sini ada yang bagian luarnya itu tank-tank yang akan kita lihat. Yuk ikut. Museum ini juga letaknya di Belgrade Fortress ataupun Taman Kalemegdan. Ini tank-tank yang dipakai untuk Perang Dunia 1 dan 2 ya. Dan juga macam-macam, ini ada dari Jerman, Italia, Rusia. Jadi semua tank-tank ini dipajang di sini, diperlihatkan ya. Salah satunya mungkin untuk mengenang juga ya. Museum ini didirikan pada tahun 1878 dan menyimpan koleksi artefak yang sangat mengesankan selama periode Neolitik hingga sekarang. Sekarang saya sudah berada di depan gerbang Leopold. Jadi gerbang ini pertama kali dibangun waktu zaman Austria-Hongaria sekitar tahun 1688 hingga 1690. Kalau masuk dari gerbang ini adalah gerbang utamanya si Benteng Kalemegdan. Atraksi ataupun turis area di sekitar Kalemegdan ini tuh semua gratis ya, kecuali misalnya kalau kalian mau masuk ke museum-museum yang ada di dalamnya. Tapi kalau misalnya hanya untuk menikmati area si benteng ini, itu gratis, nggak perlu bayar apa-apa. Nih, gerbang yang ini lebih tua lagi nih. Dibangunnya sekitar tahun 1440 sampai 1460. Kalau dalam bahasa Turki, Zindan Gate ini atau gerbang Zindan ini artinya yaitu kamar untuk penjara. Ini tuh gerbang yang paling ikonik di Belgrade Fortress ya. Jadi kalau kalian mau berfoto dan nandain kalau kalian sudah kesini, itu kalian harus berfoto di depan si Zindan Gate ini. Belgrade Fortress ini sudah berganti kepemilikan berkali-kali ya. Saat zaman Romawi, terus Austria-Hongaria, Ottoman Turki. Dan diperkirakan sekitar 2 juta orang dalam 1 tahun yang mendatangi tempat ini. Sebelum pandemi ya.
Jadi banyak sekali spot-spot menarik yang bisa jadi untuk tempat foto kalian kalau kalian kesini, apalagi yang suka sharing di sosial medianya. Tuh, untuk foto ini bagus banget. Yang bisa baca huruf Sirilik, kira-kira apa ya huruf Sirilik yang berada di belakang saya? Tuliskan di kolom komentar kalau kalian bisa membaca tulisan yang ada di belakang saya. Jadi dulunya itu Great Fortress ini dibangunnya nggak pakai batu-batuan seperti ini ya. Kalau yang kalian lihat seperti ini tuh udah dibangun setelah penggunaan kayu. Jadi sebelumnya tuh pakai kayu dan dari tanah. Nah sekarang diubah ketika periode Turki Utsmani dan Austria-Hungaria diganti menjadi batu seperti ini. Kalau misalnya nih lihat gerbangnya nih, berasa kayak di film-film loh kalau saya ya, kayak film-film kerajaan gitu. Lihat, ini gerbangnya nih, pintu gerbangnya. Kebayangnya zaman dulu ini buka tutup kalau misalnya untuk orang berperang. Kuat ini ya, kokoh banget. Dari tahun 1400-an nih. Berarti udah cukup lama juga nih. Zindan Gate with towers around 1450. Memang dibangunnya sekitar tahun itu tadi ya, 1400-an. Kalau kalian misalnya baca di bagian depan, itu ada semua petunjuknya baik dalam bahasa Serbia maupun dalam bahasa Inggris. Jadi karena memang turis area dikasih juga ya informasi dalam bahasa Inggris. Seperti namanya tadi, Zindan Gate. Zindan artinya dalam bahasa Turki tadi sudah saya jelaskan bahwa artinya adalah kamar penjara. Jadi untuk prison dulunya ya. Nah ini bisa dilihat, kalian bisa lihat ini. Ini dulu bekas penjara. Tahanan-tahanan ditaruhnya di sini. Sebelah sana tadi ada, ini juga penjara nih dulunya. Tuh itu di situ ada kawat-kawat. Kalau kalian lihat di bawah itu ada kawat-kawat di kamar bawah. Jadi emang ada skat-skat tertentu. Tapi yang di situ kayaknya udah rusak, jadi kayak udah sisa pakai kayu aja. Kalau ini diteralisin ya pakai besi. Bisa bayangin kan gimana kalau misalnya zaman dulu tuh ini dipakai untuk penjara. Nah, kalau yang di belakang saya ini itu namanya Despot Gate. Jadi lapis pertama, kedua, nah ini gerbang lapis yang ketiga. Tuh lihat di situ ada towernya. Itu dibangun menggunakan batu yang masih bisa kalian lihat hingga saat ini. Lihat yang kayak gini-gini tuh saya berasa kayak nonton film King Arthur ya, kartun yang zaman dulu itu loh. Jadi kayak naganya tuh bakal keluar tuh dari parit situ, terus belum lagi pasukan-pasukan di bawah situ ada banyak. Aduh kebayang deh gimana kalau misalnya ini dijadikan tempat untuk syuting film ya kan, berasa banget gitu aura kerajaan-kerajaan gitu. Benteng ini pernah ditaklukkan Ottoman Turki. Hanya 2 bangunan yang tersisa dari periode ini, yaitu Makam Damat Ali Pasha dan Air Mancur Mehmet Pasha. Di belakang saya ini adalah makam Damat Ali Pasha. Damat Ali Pasha adalah salah satu pejabat politik Turki Utsmania. Makam ini peninggalan sejarah Islam yang masih dipertahankan hingga saat ini di Benteng Kalemegdan. Makam ini disebut juga Turbe Damat Ali Pasha. Turbe adalah bangunan makam yang luas dan megah. Dibangun untuk memperingati wazir ataupun gubernur Ottoman yang terbunuh di Petrovaradin pada tahun 1716. Informasi mengatakan bahwa Turbe Damat Ali Pasha terletak di sebelah Masjid Sultan Mehmet. Masjid ini tidak bertahan dan hanya jejak Turbe ini yang dilestarikan di Benteng Beograd. Yang suka spot-spot menarik untuk foto biar instagramable gitu, nah di sini tuh spot yang cocok sekali untuk kalian karena di Kalemegdan ini pertemuan antara Sungai Sava dan Sungai Danube. Juga yang mau jalan kaki ataupun walking tour sampai ke bawah sana, di bawah sana ada Kula Nebosha ataupun Nebosha Tower. Kula ini sudah pernah kita kupas sebelumnya. Setelah pertempuran besar Turki Ottoman dengan Saikasi atau pasukan Serbia yang menjaga sungai Sava dan Danube, Beograd berhasil dipertahankan
selama pengepungan pada tahun 1521. Sultan Sulaiman yang Agung berhasil menaklukkan kota. Saat itu, Beograd menjadi benteng yang sangat penting untuk pergerakan Turki Ottoman selanjutnya menuju jantung Eropa. Monumen di belakang saya, monumen kemenangan yang dibangun pada tahun 1928. Monumen ini untuk merayakan kemenangan Serbia pada saat Perang Dunia Pertama, perang melawan Utsmaniyah Turki, dan juga Perang Balkan. Benteng ini merupakan saksi sejarah. Tentara dan penakluk telah meninggalkan jejak mereka di benteng ini. Berbagai catatan sejarah yang ditinggalkan di benteng ini, mulai dari periode bangsa Romawi, Ottoman Turki, Austro-Hongaria, hingga Serbia saat ini.